Kita sering dengar, belajarlah dari kesalahan. Tapi jarang sekali ada yang benar-benar mengajarkan secara mendalam bagaimana caranya belajar dari kesalahan dalam proses belajar itu sendiri. Kita mencoba mencatat lebih rapi, menonton video edukasi, mengikuti kelas tambahan, membaca ulang buku pelajaran. Semua usaha itu terasa benar, tapi tetap saja merasa mandek. Merasa seperti berjalan di tempat, mengulang siklus yang sama. Dan akhirnya, kita menyimpulkan, mungkin memang kemampuan kita terbatas. Tapi bagaimana jika yang sebenarnya keliru bukan kamu, tapi cara kamu merespons kesalahan saat belajar? Bagaimana jika kamu hanya belum tahu bagaimana cara membaca pesan tersembunyi dari kesalahan-kesalahan itu? Sejak kecil, kita dilatih untuk menghindari kesalahan. Salah berarti nilai jelek. Salah berarti dimarahi. Salah berarti malu. Maka tidak heran jika saat kita belajar dan mengalami kesalahan, kita merasa malu, takut, bahkan frustasi. Kita jadi menutup diri dari refleksi. Padahal, dalam proses belajar yang sehat dan mendalam, kesalahan bukan musuh, tapi petunjuk. Kesalahan adalah data. Petunjuk tentang hal-hal yang belum kamu pahami, tentang cara belajar yang mungkin kurang cocok, dan tentang bagaimana otakmu bekerja secara unik. Tapi karena kita diajarkan untuk takut salah, kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan pesan yang disampaikan oleh kesalahan itu sendiri. Kita terlalu sibuk menutupi kesalahan, bukan menelitinya. Cara anti gagal dimulai dari satu hal sederhana tapi mendalam. Ubah cara pandangmu terhadap kesalahan. Jangan lihat sebagai bukti bahwa kamu bodoh, melainkan sebagai jendela untuk melihat bagian mana yang perlu ditinjau ulang. Mulailah dengan pertanyaan, kenapa aku bisa salah di sini? Bukan, kenapa aku sebodoh ini? Pertanyaan yang kita ajukan pada diri sendiri saat salah menentukan seberapa dalam kita akan belajar dari kesalahan itu. Pertanyaan yang tepat membuka ruang pemahaman baru. Ia menciptakan jarak antara dirimu dan egomu. Kamu berhenti mengambil kesalahan sebagai identitas, dan mulai melihatnya sebagai bahan bakar evolusi berpikir. Langkah selanjutnya adalah membiasakan refleksi aktif setelah belajar. Jangan buru-buru pindah ke materi lain begitu saja. Ambil waktu sejenak, dan tulis, apa yang barusan kamu pahami? Bagian mana yang masih mengambang? Apa yang membuatmu bingung? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantumu melihat pola dalam cara berpikirmu. Mungkin kamu lebih mudah paham jika mendengar penjelasan, bukan hanya membaca. Mungkin kamu butuh membuat diagram untuk menghubungkan satu konsep dengan yang lain. Mungkin kamu lebih nyaman belajar dengan analogi atau cerita. Semua ini tidak akan terlihat jika kamu hanya fokus pada hasil, bukan pada prosesnya. Dan proses ini, walaupun sederhana, membantu membongkar ilusi paham yang sering kita anggap sudah cukup. Pendekatan ini tidak menjanjikan bahwa kamu akan langsung jago. Tapi ia menjamin bahwa kamu akan menjadi pembelajar yang lebih sadar. Dan itu jauh lebih penting. Karena ketika kamu sadar akan cara kamu belajar, kamu mulai punya kendali. Kamu bisa memilih pendekatan yang sesuai dengan gaya belajarmu, bukan hanya meniru apa yang dilakukan orang lain. Kamu tidak lagi terjebak dalam metode yang tidak cocok hanya karena itu dianggap standar. Kamu jadi lebih selektif, lebih efisien, dan yang paling penting, lebih jujur terhadap prosesmu sendiri. Yang juga penting, jangan belajar sendirian dalam diam. Salah satu cara tercepat dan paling efektif untuk tahu apakah kamu benar-benar paham atau belum adalah dengan menjelaskan kepada orang lain. Ajak temanmu berdiskusi. Uji pemahamanmu dengan menjelaskan materi tanpa melihat catatan. Kalau kamu masih bingung atau terbata-bata, artinya masih ada ruang yang bisa diperbaiki. Penjelasan ke orang lain memaksa otakmu menyusun ulang informasi dalam bentuk yang lebih jernih. Dan kadang, lewat pertanyaan orang lain, kamu akan menemukan lubang pemahaman yang tidak kamu sadari sebelumnya. Pendekatan anti gagal juga mengajarkan bahwa istirahat adalah bagian dari belajar. Ketika kamu memaksa terus menyerap tanpa memberi jeda, otakmu kewalahan. Informasi yang terlalu padat tanpa waktu untuk diproses justru tidak akan melekat. Jadi, beri ruang untuk otak mencerna. Terkadang, pemahaman baru muncul bukan saat kamu belajar keras, tapi saat kamu berhenti sejenak.
saat kamu jalan-jalan, mandi, atau sekadar duduk diam. Otak butuh waktu hening untuk menyatukan potongan-potongan informasi yang kamu serap. Dalam momen-momen jeda ini, banyak ide cemerlang justru muncul. Karena otak bekerja tidak hanya saat aktif belajar, tapi juga saat diam. Di dunia yang penuh tekanan untuk selalu cepat paham dan cepat bisa, pendekatan ini mengajak kita untuk pelan-pelan tapi dalam. Untuk berhenti mengukur keberhasilan belajar dari seberapa cepat hafal rumus, tapi dari seberapa dalam kita mengerti logika di baliknya. Untuk berhenti takut salah, dan mulai menganggap setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Untuk melihat belajar bukan sebagai perlombaan, tapi sebagai proses memahami diri sendiri. Proses yang tidak linear. Yang terkadang melompat, terkadang mundur, tapi selalu menuju pemahaman yang lebih utuh. Akhirnya, belajar bukan tentang seberapa banyak informasi yang bisa kamu kumpulkan, tapi seberapa efektif kamu bisa menyaring, memahami, dan menggunakannya. Cara anti gagal bukan metode instan. Tapi kalau kamu terapkan dengan jujur dan konsisten, kamu tidak hanya akan lebih pintar, tapi juga lebih tahan banting. Lebih reflektif. Dan pada akhirnya, lebih percaya diri. Karena kamu tahu bahwa setiap kesalahan membawa pelajaran. Dan kamu tahu cara membacanya. Kamu bukan lagi korban dari kesalahan itu, tapi justru pembaca paling jeli dari pesan tersembunyi yang dikandungnya. Karena mereka yang paling berhasil bukanlah yang paling cepat, tapi yang paling tekun mendengarkan apa yang diajarkan kesalahan mereka. Mereka yang belajar bukan hanya dari isi buku, tapi dari cara pikir mereka sendiri saat gagal. Mereka yang bisa menangkap isyarat lembut dari proses belajar yang tidak selalu mulus, dan menjadikannya kekuatan. Mereka mengembangkan intuisi dari pengalaman yang disaring. Mereka membentuk ketangguhan dari pengulangan yang disadari. Pendekatan ini adalah ajakan untuk mendekatkan diri dengan proses. Untuk berdamai dengan kegagalan kecil yang justru bisa membentuk ketangguhan besar. Untuk berhenti melawan ritme alami belajar yang terkadang lambat, tapi penuh makna. Karena sejatinya, anti gagal bukan berarti tak pernah salah. Tapi tahu cara merangkul kesalahan itu, memahaminya, dan bangkit lebih tajam dari sebelumnya. Ini bukan soal sempurna, tapi soal tumbuh. Dan setiap kesalahan yang kamu pelajari adalah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam, dan versi dirimu yang lebih baik.